Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita dapat melakukan renungan pada hari ini. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa untuk siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu kembali. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Kiranya Kau berkati juga agar kami bisa fokus mendengarkan sebagian dari renungan ini, dan kami juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah kasih Allah yang memulihkan, yang terambil dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai dengan pasal 3 ayat 12. Saya akan membacakan beberapa ayat, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara dapat membaca keseluruhan secara pribadi. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4 berikut bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara-saudara memiliki mobil yang mengalami kerusakan yang amat sangat parah, baik dari bodinya ataupun mesinnya, pastinya saudara-saudara hanya memiliki dua pilihan, yaitu menjualnya dan mengganti baru ataupun memperbaikinya sampai tuntas. Nah, hal ini juga serupa dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel menurut bacaan pada hari ini. Dari bacaan hari ini kita melihat bahwa Tuhan tidak menemukan sedikit pun kebaikan dari bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan bisa saja meninggalkan bangsa Israel karena telah melakukan banyak pelanggaran. Tetapi di satu sisi ini, Tuhan tetap mempertahankan mereka untuk memperbaiki mereka sebagai umat Allah dan menjanjikan pemurnian bangsa-bangsa Israel. Lalu dengan pilihan ini pastinya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya seberapa tingkat keparahan ataupun kerusakan yang dialami oleh bangsa Israel? Faktanya, kerusakan yang dialami oleh bangsa Israel merupakan kerusakan yang amat sangat parah, di mana bangsa Israel melakukan pengkhianatan kepada Tuhan akan perjanjian Allah, di mana mereka melakukan kawin campur dengan bangsa asing, lalu melakukan perceraian, melakukan perzinahan, mengucapkan saksi dusta, mempraktikkan sihir, bahkan sampai menindas orang-orang yang tak berdaya dan masih banyak lainnya. Tentunya pelanggaran dan kerusakan dialami oleh bangsa Israel ini membuat hati Tuhan sedih. Tuhan bisa saja meninggalkan mereka, tetapi di sini Tuhan mempercayai bangsa Israel bahwa mereka bisa pulih. Tuhan dengan cuma-cuma dan Tuhan berjanji akan mengirimkan mereka malaikat perjanjian untuk memurnikan mereka. Dan ketika bangsa Israel sudah mengalami pemurnian dan pemulihan, Tuhan berjanji untuk menerima korban persembahan mereka, menerima pertobatan mereka, bahkan Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan mencurahkan seluruh berkat kepada bangsa Israel. Saudara-saudara terkasih, kerusakan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel pastinya juga pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Dan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan pada saat bangsa Israel dengan kita pun sama. Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita dari kehidupan berdosa kita. Bahkan Tuhan Sang Juru Selamat dunia rela untuk turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita agar kita mengalami pemurnian yang sebenarnya dan menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan, dan bentuk wujud terima kasih itu harus kita
Perlihatkan lewat tindakan kita, perilaku kita, dan moral kita, dan hati kita. Jangan sampai dengan kesempatan yang amat sangat berharga ini kita masih menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, sedikit pengingat kepada kita semua. Dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita harus menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan malah menggunakan kesempatan emas ini menganggap bahwa wah, kita telah diselamatkan sehingga kita bebas untuk melakukan hal-hal sesuka kita. Biarlah hidupkan kita menunjukkan kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga proses perenungan dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga kembali diingatkan bahwa kehidupan kita itu merupakan berkat dari anugerah-Mu. Dan keselamatan kita juga merupakan anugerah dari-Mu. Tuhan, kami juga meminta pertolongan agar Engkau bisa memimpin kami untuk menggunakan kehidupan kita agar menjadi berkat bagi sesama. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.